Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya tentunya. Vena dan Ana kembali menyapa Anda dengan suasana baru, Ana. Suasana baru, set baru, studio baru studio untuk baru. Anda, tetap dengan berita terkini yang akan kami sajikan untuk Anda. Langsung saja, Vena dan juga pemirsa, kita akan hadirkan informasi pertama. Ini adalah sejumlah masyarakat menjadi korban tertimpa pohon akibat helikopter Super Puma yang sempat dikendarai oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sulawesi Tenggara. Kuatnya hempasan angin dari helikopter Super Puma yang ditumpangi oleh Presiden Jokowi membuat pohon di sekitar lokasi pendaratan helikopter di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, tumbang dan menimpa sejumlah warga. Akibat insiden tersebut, seorang ibu bernama Tria Wulandari dan anaknya yang berusia 2 tahun mengalami luka-luka. Selain itu, sejumlah korban lain yang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yang ketimpa itu, yang waktu saya di sana itu ada 8 orang. Cuman pada saat saya datang itu saya sama keluarga saya itu semua kena, termasuk kemenakan saya itu luka di sini, di pelipisnya itu dia luka gitu. Sama anak saya juga dia bagian kaki yang kena dan trauma. Segala biaya pengobatan dan biaya lain para korban selama perawatan di rumah sakit ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Sementara itu, pihak Sekretariat Kepresidenan juga telah mengunjungi korban dan memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah dan paket sembako. Yang di luar itu nanti Pemda yang kasih. Kalau saya bilang salah nanti kita lagi ya sedikit adalah nanti apa silaturahim dari Pemda. Pada santunan jelek, kira silaturahim. Tadi dari Bandung itu saya biaya tiket. Jadi kesimpulannya untuk pembiayaan semua korban ini dibiayai Pemda. Pemda biayai. Setelah menjalani perawatan medis selama 3 hari di Rumah Sakit Dr. Laode Baharudin, kondisi kedua korban mulai membaik. Kini mereka telah menjalani rawat jalan di rumah. Sebelumnya kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Muna untuk melakukan kunjungan kerja. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi Singkawang, pemirsa, di mana ada 1 orang tewas akibat tertimpa kontainer. Ya, hal ini terjadi lantaran supir ugal-ugalan. Inilah detik-detik sebuah kontainer oleng dan menimpa warga serta beberapa kendaraan di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 4 kendaraan roda 2 mengalami kerusakan akibat tertimpa kontainer. Kasat Lantas Polres Singkawang, Ibtu Sangidun, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari ketika mobil kontainer yang melaju dari arah kota Pontianak menuju ke kota Singkawang oleng dan juga menimpa kendaraan dan juga warga yang sedang parkir di pinggir jalan. Saat itu kendaraan yang terparkir sedang menghadiri acara duka yang mengakibatkan banyak kendaraan di pinggir jalan. Peristiwa tersebut diduga terjadi akibat kelalaian supir kontainer. Salah satu kontainer yang hilang kendali sehingga membentur badan jalan oleh hingga terjatuh dan menimpa beberapa kendaraan yang sedang lalu lalang dan parkir, di mana di area tersebut itu sedang ada duka kematian yang menimbulkan penumpukan kendaraan parkir di pinggir jalan. Itu yang membuat kaget kemungkinan, dan kemungkinan juga ada kelalaian dari pihak pengemudi kontainer. Saat ini kasus tersebut masih ditangani Satlantas Polres Singkawang. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Mizar, TV One mengabarkan. Informasi lainnya, pemirsa, truk bermuatan batu kapur mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Ciampea, Kabupaten Bogor. Meski tidak ada korban jiwa, namun menyebabkan kemacetan panjang. Dalam rekaman video amatir, tampak kendaraan berukuran besar melintang di tengah jalan raya Ciampea, Kabupaten Bogor. Terdapat 2 mobil dan 1 unit motor akibat tertabrak truk. Petugas kepolisian dibantu Dinas Perhubungan berupaya mengevakuasi kendaraan yang ringsek. Kejadian terjadi pada Rabu sore, saat itu truk tengah melaju sangat kencang dari arah Luwiliang menuju ke Bogor.
Saat melintasi jalan menurun, truk mengalami remblong hingga menghantam 3 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Nah, pas posisi saya, kalau emang saya posisi nggak banting setir, mungkin saya bisa adu banteng sama si truk tersebut. Karena posisi kayak remblong gitu. Karena posisi truk pun kencang kecepatannya. Akhirnya saya banting setir, ternyata saya banting setir pun mobil yang saya kendarai masih terkena buntut daripada truk tersebut gitu. Nah, sehabis mobil saya kena gitu kan, selanjutnya langsung mobil angkot belakang saya kena juga sebelah kanan gitu kan. Habis mobil angkot langsung motor yang kena. Habis motor saya lihat spion ke belakang, ternyata adu banteng sama mobil box yang bawa Indomie, mie kayak serodot kayak gitu. Beruntungnya kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun 5 pengendara mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Akibat peristiwa tersebut, kemacetan yang ditimbulkan mencapai 5 km sehingga menyulitkan petugas gabungan saat melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa untuk Anda, di mana ada seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan pengendara sepeda motor ini terlindas truk di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, diduga pengendara atau korban ini tidak memperhatikan ada kendaraan dari arah berlawanan. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitar bundaran Masjid Jami Praya, Lombok Tengah. Kuatnya tabrakan menyebabkan sepeda motor dan pengendaranya yang bernama Mufnef 50 tahun terlindas oleh truk. Motor beserta korban terprosok ke kolong bagian depan truk dan terseret hingga 17 meter. Peristiwa bermula ketika korban mengendarai motor dari arah barat menuju utara. Namun ketika hendak berbelok ke timur, wanita paruh baya ini tidak memperhatikan adanya truk yang dikemudikan oleh Marzuki dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Melaju dari arah barat. Dari barat, kemudian mengarah ke utara. Nah, setelah itu dia bermaksud ke arah timur menuju ke Permisan Parapat. Nah, setiba di TKP datang kendaraan truk, dia datang arah timur, langsung menuju ke arah utara. Kemudian sampai di TKP terjadi kecelakaan. Jadi berbenturannya pas di bundaran Masjid Jami yang sebelah barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun karena luka yang cukup parah, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Kini sopir truk dan barang bukti kendaraan sudah diperiksa dan diamankan di unit Laka Lantas Polres Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 pria membobol sebuah salon dan terekam CCTV di Tangerang, Banten. Ya, pelaku juga membawa kabur uang senilai 4 juta rupiah dan juga telepon genggam. Inilah rekaman CCTV 2 pemuda membobol sebuah salon di kawasan Puribeta, Larangan, Tangerang, Banten. Satu pelaku merusak pintu dan gembok bangunan. Pelaku lain berjaga di luar mengawasi situasi. Kejadian tersebut terjadi pukul 6 pagi saat salon masih tutup. Pelaku pun berhasil membawa uang sebanyak 4 juta rupiah dan 1 telepon genggam. Salsa, salah satu karyawan salon, mengatakan dirinya mengetahui salonnya dibobol saat hendak membuka salon dan mendapati pintu salon telah setengah terbuka. Dirinya pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan menemukan kondisi kasir yang sudah berantakan. Waktu baru membuka sih, kan baru membuka itu kan biasanya kan digembok ya, rolling door itu. Nah itu datang itu tiba-tiba udah kebuka separuh gitu loh rolling doornya. Iya udah kayak kiranya tuh di dalam ada orang. Ataunya nggak ada? Iya, mau beraniin diri masuk. Pas dilihat, pas dicek udah berantakan semua nih di kasir. Tuh. Apa yang diambil? Uang sama HP. Korban berharap agar pelaku cepat ditangkap dan diberikan hukuman. Korban merasa tidak asing dengan pelaku dan mengenali pelaku yang pernah berkumpul bersama teman-temannya di depan salon. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Salim, TV One mengabarkan.
Ya, dari Tangerang, Banten, pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kulon Progo, Yogyakarta, di mana ini pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku pembobol minimarket. Ya, dan dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengejar dan menangkap pelaku. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku ketika membobol minimarket di Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku masuk ke dalam toko dengan cara naik dari tiang besi samping toko yang bersebelahan dengan pohon besar. Pelaku naik dan membongkar atap seng, lalu turun ke dalam toko dengan menjebol plafon. Pelaku menggasak 2 handphone, rokok, dan barang lainnya. Kerugian toko mencapai 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV minimarket dan sejumlah barang bukti di lokasi, pelaku pembobolan minimarket akhirnya diringkus polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pengasih, didapatkan bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saudara FB bin AB. Tim opsional Unit Reskrim Polsek Pengasih bersama dengan tim sus dari Satreskrim Polres Kulon Progo mengamankan tersangka di tempat kosnya di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Aparat kini masih mendalami kemungkinan ada minimarket lain di Kulon Progo yang pernah menjadi sasaran aksi pelaku. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, ini seorang pasien terpaksa ditandu puluhan kilometer lantaran akses jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja menuju Kabupaten Pinrang ini tertutup material tanah longsor. Ya, sejumlah warga Lembang Makodo, Kecamatan Simbuang ini terpaksa melewati jalanan berbukit dan juga lokasi longsor untuk kemudian membawa seorang pasien menuju ke puskesmas dengan cara ditandu. Hal tersebut dilakukan warga di bagian barat Toraja akibat jalan utama yang biasa dilalui sejak beberapa minggu terakhir tertimbun oleh longsor. Akibatnya ribuan warga yang ada di Kecamatan Simbuang saat ini terisolir dan terancam kehabisan pasokan sembako. Ya, kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. Ini ada aktor kondang Roy Martin yang kemudian mendatangi Polda Bali untuk mengadukan kasus dugaan penipuan yang dialami oleh putrinya. Ya, kasus dugaan penipuan ini berawal dari penyewaan sebuah villa yang hingga kini juga belum diselesaikan oleh pihak developer. Martin berharap dengan pelaporan ke SPKT Polda Bali ada itikat baik dari developer untuk menyelesaikan kewajibannya dan melakukan serah terima villa kepada putrinya. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Kasus dugaan penipuan ini berawal saat putri Roy Martin yang menyewa villa kepada terlapor Rizky Paulus Kertameri selaku developer Villa Sunset. Setelah membayar 900 juta rupiah, bangunan villa yang dijanjikan terlapor rampung 6 bulan lalu, yaitu September 2023, tak kunjung diselesaikan. Keluarga Roy Martin pun akhirnya mengadukan kasus ini ke Polda Bali karena putus komunikasi dengan pihak terlapor. Nah, kami ini, Monik ini, sewa villa selama 20 tahun pada saudara Paul, CV, Bali Jaya Property. 20 tahun. Setelah bayar 980 juta, tapi sampai sekarang tidak selesai. Jadi kami laporkan, mudah-mudahan dari sini dia punya niat baik untuk muncul dan menandatangani penyerahan villa tersebut. Roy Martin berharap dengan pelaporan ke SPKT Polda Bali ada itikat baik dari developer untuk menyelesaikan kewajibannya dan melakukan serah terima villa kepada putrinya. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan.
Pemirsa, ratusan warga di Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Mojo Agung, berebut hasil bumi. Ya, banyaknya warga yang berdesakan untuk kemudian mendapatkan gunungan berisi hasil pertanian. Ini membuat seorang warga pingsan karena terjepit. Ratusan warga yang telah mengantri sejak pagi langsung berhamburan mendekat menuju 9 gunungan hasil bumi saat sampai di punden Mbah Sukmoyono di Dukuh Mojosemi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Trangkil, Pati, Jawa Tengah. Tanpa menghiraukan keselamatan dirinya, warga saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan gunungan yang berisi aneka hasil bumi, buah-buahan, sayuran, dan aneka jajanan. Takut tidak kebagian, sejumlah pemuda nekat naik ke atas gunungan. Karena terhimpit dan tidak kuat ikut berdesak-desakan di tengah kerumunan, seorang remaja putri pingsan. Beruntung, sejumlah warga langsung mengevakuasi keluar dari kerumunan massa dan memberikan pertolongan. Ini dapat jajan. Ya, jajan. Untuk apa ini nanti? Untuk makan bersama. Makan bersama. Kepercayaannya gimana Bu kalau dapat ini? Mudah-mudahan kedepannya makin lancar rezekinya. Untuk acara sedekah bumi baik di Mojo Agung maupun di Mojosemi kelihatannya untuk setiap tahunnya antusiasnya sangat tinggi sekali karena warga masyarakat meyakini bahwasanya kalau mereka memberikan acara sesaji atau ritual-ritual, dia meyakini bahwa nantinya dia akan mendapatkan berkah atau syafaat daripada yang dia berikan kepada eyang-eyang beliau. Dengan diadakannya sedekah bumi ini, diharapkan tahun depan warga Desa Mojo Agung akan terus diberkahi rizki dan ketentraman dari Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi sedekah bumi seperti ini terus dipertahankan warga desa agar kebersamaan warga dan kegotong royongan tetap terjaga. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari Medan. Nih pemirsa, satu rumah rusak berat akibat ledakan yang terjadi. Ya, orang tua dan juga anak ini mengalami luka bakar. Inilah video rekaman kamera pengawas detik-detik terjadinya ledakan di Komplek Perumahan Residen Liberty di Jalan Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara. Getaran ledakan sangat dahsyat dan juga sempat mengeluarkan semburan api yang besar. Ledakan diduga karena kebocoran tabung gas LPG 3 kg. Warga yang tinggal di sekitar lokasi sontak panik dan langsung mengamankan sejumlah barang berharga. Sebanyak 5 rumah di sekitar lokasi mengalami keretakan dan 2 unit mobil dan juga 1 sepeda motor mengalami rusak parah. Akibat kejadian itu, pemilik rumah dan anaknya mengalami luka bakar. Untuk korban sendiri mengalami luka bakar dan sudah dirawat di Rumah Sakit Kolombia. Ada berapa orang korbannya, Bang? Korbannya 2 orang, satu orang ibu dan 1 orang anak laki-laki. Selain bangunan ada lagi yang rusak, Bang, seperti kendaraan? Bangunan ada beberapa kendaraan seperti mobil, kemungkinan ini mobil pemilik rumah, ada terkena imbas sepeda motor juga. Kedua korban yang mengalami luka bakar dirawat di Rumah Sakit Kolombia Asia Medan. Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana kronologis kejadian dari kasus ini, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Nofri Afandi di sana. Nofri, silakan.
Ya, baik pemirsa, memang ledakan yang terjadi di rumah nomor C7 Komplek Liberty Residen Kelurahan Gelugur Darat 1 Kota Medan pada Rabu pagi kemarin tak hanya berdampak pada rumah bagian depan maupun samping dari rumah tersebut. Kami akan mengajak Anda pemirsa dari ledakan gas yang sangat luar biasa ini seperti yang terekam pada CCTV, ini juga berdampak pada bagian belakang rumah tersebut. Ini bisa kita lihat bangunan berlantai 3 ini menghancurkan bagian belakang lantai 1 dan lantai 2 yang saat ini terlihat ini seperti jebol begitu, yang menunjukkan betapa besarnya ledakan yang diakibatkan gas bocor atau regulatornya yang bocor sehingga memicu terjadinya ledakan. Dan kita bisa melihat pemirsa rumah bagian belakang ini juga terdampak seperti tadi berbincang dengan pemilik rumah bahwa atap dari rumahnya ini terkena reruntuhan sehingga rusak begitu, dan juga dinding dari bagian dapur rumah bagian belakang ini juga terlihat retak karena cukup kuatnya ledakan dan juga reruntuhan yang mengenai rumah tersebut. Dan korban juga tidak hanya 2 orang penghuni rumah yang terjadinya ledakan, namun juga pemilik rumah yang tinggal di bagian belakang rumah ini juga menjadi korban. Ia mengalami terkilir di bagian lengan saat kejadian terjadi. Dan saya akan coba berbincang pemirsa dengan korban dan juga saksi saat kejadian. Sudah ada Kak Desi di sini. Kak Desi, permisi boleh berbincang sebentar ya Kak ya. Selamat siang Kak Desi. Kak Desi, ini mungkin sebelumnya saya akan bertanya, seperti apa sih kesaksian kejadian itu saat pagi itu ketika Kakak sedang di rumah? Ya, saya sedang lagi masak. Saya mendengarkan getaran, merasakan getaran yang sangat kuat. Sehingga saya nggak bisa lagi lah kontrol diri di dapur itu, udah kebingungan. Saya lihat udah kayak mau ambles gitu. Saya buru-buru matikan kompor, saya lari sampai saya terjatuh juga, terempas tangan saya. Melihat kejatuhan robohan batu yang dari atas itu. Lalu saya membawa anak saya keluar, minta tolong lah gitu. Nah itu getaran yang Kakak rasakan apakah sebelum ledakan atau memang sudah? Sebelum ledakan, bergetar, iya. Nah begitu ada getaran, Kakak langsung lari dan terjadi ledakan gitu ya? Setelah getaran, terus ledakan saya dengar. Baik Kak, ini tadi tangan Kakak juga menjadi korban ya akibat terjatuh ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak, ini mengalami terkilir yang cukup parah atau seperti apa? Iya, terkilir. Saya kemarin udah ronsen juga. Kata dokter ini tidak apa-apa, cuman terkilir. Tapi harus diobati juga gitu. Baik. Nah ini rumah Kakak terdampak juga kayak dari reruntuhan. Mungkin bisa dijelaskan Kak, apa saja yang mengalami kerusakan? Ya asbes, seng, semualah perlengkapan di rumah, TV, kulkas, semuanya lah bang. Perkakas-perkakas di rumah. Nah ini mengakibatkan rumah Kakak rusak begitu ya. Nah seperti apa tanggung jawab dari rumah yang terjadi ledakan ini? Apakah sudah diberikan semacam perbaikan rumah atau seperti apa? Ya untuk saat ini sudah ada penanganan dari mereka untuk memperbaiki rumah sampai saat ini. Ya begitu aja lah. Pengobatan tangan saya, mereka pun bertanggung jawab juga. Tanggung jawab dari pemilik rumah yang terjadi ledakan ini cukup baik. Sudah oke, kerabat dari rumah terjadi ledakan ini yang memberikan pengobatan dan perbaikan rumah ya Kak. Baik. Nah seperti apa Kak kira-kira rasa trauma yang Kakak yang diakibatkan dari ledakan ini Kak sampai saat ini? Kalau sampai saat ini saya trauma kali, takut saya. Takutan seperti apa yang Kakak rasakan? Takut lah bang gitu. Dengar sedikit suara apa itu saya takut. Tak kayak mana saya gitu takut gitu. Sampai saat ini pun saya beraktivitas. Mau ke dapur itu pun saya trauma gitu. Seperti mendengar suara getaran gitu ya langsung. Sampai saat ini bang, jantung saya tuh nggak stabil nih saat ini. Ketakutan aja gitu. Karena memang itu situasi pagi itu sangat cukup mengejutkan gitu Kak. Saya lagi tidur juga, terus saya Mas cepet mas, ini ada gempa, ini rumah kita udah mau ambles, ini mau ambruk ini gitu. Saya tengok itu udah jatuh gitu. Ledakan itu pun kuat kali. Kalau bang sampai kamar depan ini saya ambil anak saya lari. Itu dia sudah terjatuh di dapur itu udah. Nah itu ketika memang ini rumahnya tepat sekali di depan Kakak ya Kak ya. Nah seperti apa kira-kira warga sekitar ini, apakah langsung mencari Kakak mengingat ini sangat dekat sekali dengan kejadian? Tetangga saya yang di belakang itu kan mau berlari dari belakang ke depan, tapi kan tidak bisa karena jalannya kan tertimbun gitu. Jadi mereka
antusias memanggil kayak mana tuh Desi gitu. Karena kan taunya mereka saya setiap pagi tuh masak gitu aktivitasnya gitu. Baik Kak Desi, semoga memang setelah kejadian ini kita rasa sakit yang Kakak rasakan ini segera pulih begitu ya, segera sembuh, dan pertanggungjawaban dari pemilik rumah maupun kerabatnya juga segera diberikan lah untuk kerusakan-kerusakan lainnya yang saat ini terjadi di rumah Kakak. Terima kasih Kak Desi atas kesaksiannya. Itu tadi pemirsa seperti apa kesaksian dari tetangga belakang rumah dari rumah nomor C7 di Komplek Liberty Resident ini yang juga menjadi korban akibat ledakan tersebut. Ia berusaha kabur dan mengakibatkan tangannya pun terkilir. Tadi siang kami melihat juga pasca terjadinya ledakan gas di rumah nomor C7 tersebut, tim laboratorium forensik dari Polda Sumatera Utara juga kembali meninjau lokasi kejadian, kemudian mengambil sejumlah barang bukti, seperti tadi kami lihat ada 2 buah tabung gas LPG 12 kg yang turut dibawa begitu, dan juga dikatakan mereka melakukan swab untuk bukti-bukti terjadi ledakan untuk mengidentifikasi kembali apakah ada penyebab lain dari ledakan tersebut. Meskipun saat ini memang masih dikatakan bahwa ledakan tersebut terjadi murni akibat bocornya gas, akibat ataupun regulator gas tersebut bocor yang sudah terjadi sejak beberapa hari, yang mengakibatkan gas tersebut sudah memenuhi ruangan dari rumah tersebut, sehingga ketika ada pemantik ataupun pemicu ledakan yang saat ini masih diselidiki apakah dari kompor gas ataupun dari listrik, dan ledakan tersebut pun terjadi seperti yang terlihat di rekaman CCTV yang viral di media sosial. Dan juga tim J-Bom yang melakukan olah TKP kemarin ini mengatakan tidak menemukan unsur-unsur bahan peledak seperti bom begitu. Memang saat ini masih dikatakan penyebab ledakan murni dari ledakan akibat bocornya gas 12 kg. Demikian. Baik. Terima kasih laporan langsung Dovri Afandi mengabarkan informasinya ledakan ini karena adanya kebocoran gas tabung 12 kg. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Informasi berikutnya ini sangat inovatif sekali, di mana ada seorang pemuda yang kembali membuka peluang kerjanya sendiri. Ya, ia membuka peluang kerja ini via media sosial miliknya. Nama Santo Suruh tengah viral di media sosial seperti Twitter maupun Instagram. Melalui akun Instagramnya, Santo menawarkan jasa untuk disuruh apa saja, mulai dari beli makanan, bersih-bersih rumah, mengepel dan juga menyapu, menguburkan kucing peliharaan yang mati, sampai memberikan makan burung dan juga menebang pohon atau membersihkan kebun. Berawal dari coba-coba, ternyata aksi Santo itu membuahkan hasil. Santo pun kerap mendapatkan panggilan dari pengguna jasanya yang disuruh melakukan sesuatu. Orderan beli layangan sama asinan. Kini karena kreativitasnya mencari peluang kerja dan juga kegigihannya, Santo Suruh pun mendapatkan pujian dari warganet. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sosok Santo dan kenapa dia memulai jasa suruh-suruh, sudah ada rekan kami pemirsa yang berada bersama Santo, ada Yudika Suwandi. Yudika, silakan. Ya, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa TV One. Benar sekali tadi apa yang sudah dikatakan bahwa ini cukup unik gitu ya. Karena biasanya jika ada seseorang yang membuka jasa itu cukup detail diberitahukannya, jasa bahkan jasa ojek online atau bahkan mungkin jasa untuk mengerjakan tugas tugas itu. Nah, namun ini unik banget nih, berarti bisa dibilang multitalenta karena semua jasa mungkin bisa diterima. Kebetulan banget saat ini Mas Santo atau Santo Suruh lagi menguburkan kucing peliharaan yang sudah mati nih. Mas, boleh Mas, selamat siang, kita berbincang-bincang sedikit dulu. Selamat siang Kak. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Mas, ini kan unik banget nih. Biasanya jasa-jasa itu udah detail gitu. Tapi kok Mas bisa sih semua jasa itu yang di-request sama pembeli jasa tersebut di-okein gitu. Itu gimana nih? Ya karena ya saya dari awal ya emang sesuai
kebutuhan sesuai kebutuhan permintaan yang customer mau. Terus kalau kayak gitu, ini berarti udah jalan, aku dengar-dengar udah jalan 5 tahun. Betul Kak, udah 5 tahun Kak. Berarti ini cukup awalnya tadi merintis dong kayak begitu ya. Terus gimana nih sampai ada di titik ini sekarang? Apakah tadinya yang sendirian gitu ya, terus sekarang udah banyak mitranya kah? Itu gimana, boleh diceritain? Ya awalnya saya sendiri Kak, saya sendiri karena orderan alhamdulillah makin lama makin rame, saya akhirnya ngekrut teman saya satu persatu. Dari satu alhamdulillah sekarang sudah banyak sesuai yang sesuai yang dia mampu, misalnya beres-beres, nguburin kucing, buang-buang tikus dan lain-lain, itu udah ada tugasnya masing-masing Kak. Oke, terus kalau mengenai suka dukanya nih, adakah yang pesen fiktif atau ternyata ditipu gitu Mas? Ya namanya usaha ya udah pasti ada resiko ya kan, nggak mungkin kan namanya manis terus. Tapi ya kalau pesan fiktifnya udah pasti ada Kak, kalau untuk resiko udah pasti ada. Boleh Mas juga diceritakan secara detail nih kira-kira fiktif itu kayak gimana dan juga kira-kira mematok harganya kayak gimana nih, pertimbangannya apa aja? Kalau orderan fiktifnya ya paling kita dikerjain, biasanya orangnya katanya transfer, tahu-tahu nggak transfer. Ya kadang kita samperin kerjaannya, tahu-tahu nggak ada, ya kan. Ya banyak resikonya banyak juga. Ya kalau untuk Tarif yang dipatok? Patok itu kita sesuai kerjaan Kak. Kalau untuk makanan kita sesuai jarak aja. Misalnya masih satu komplek, ya gitu kita harganya ya variatif gitu, ada yang 10.000, 15.000 ya tergantung belanja susahnya. Cuma untuk kalau kerjaan yang beres-beres, kerjaan yang berat itu kita tergantung kerjaannya, kita lihat dulu kerjaannya, jaraknya di mana. Nah kayak gitu Kak. Boleh dong Mas diceritain kalau waktu itu tadi aku tuh dengar ada yang unik banget kayak misalnya beliin buah ke ibu-ibu yang lagi ngidam, itu gimana, mungkin boleh diceritain dong Kak? Iya bener Kak, jadi kan misalnya namanya orang ngidam ya kan dia kepengennya aneh-aneh ya kan. Nah itu kadang kalau orang ngidam ya pasti kita turutin ya Kak semampu kita ya, kayak misalkan nyari pohon capi ya kan, ya itu kita cari Kak sampai ketemu, harus yang dari buahnya itu kita petikin, kita cari. Misalnya pengen jambu merah yang emang benar-benar dari pohonnya, itu kita cari pohonnya walaupun langka ya kita cari informasi sampai dapat, karena kan namanya orang ngidam kan kasihan bayinya, kita juga saling nolong. Terus selain itu ada yang lebih unik lainnya nggak nih selain untuk membelikan makanan yang mau oleh ibu-ibu yang lagi ngidam nih selain itu? Ya ada Kak variatif ya namanya orderan kayak gini, misalnya kayak cuma bersihin sawang itu kan kayak hal-hal sepele tapi menghasilkan uang ya kan, kayak ngubur kucing kayak gini kan, ini hal-hal sepele kan bisa dilakukan, kayak buang bangkai tikus, kadang ya kayak got mampet, ya banyak lagi sih. Kalau yang lebih simpel lagi yang kayak cuman sepele selain tadi, adakah mungkin yang betulin genteng bocor gitu terus ditolak gitu mungkin? Ya pernah sih kayak kerjaan kasar yang kita tolak, takutnya resiko juga karena resiko yang kita ambil. Ya contohnya misalkan Bu ini atapnya udah rawan, kita nggak berani kayak gitu. Oke, berarti Mas maunya ini menjadi inspirasi juga buat iya. Karena awalnya tadi aku dengar coba-coba, bener kan Mas coba-coba awalnya? Iya awalnya saya coba-coba juga ya kan, ternyata banyak yang mau, banyak yang minat. Ya inspirasi saya sih buat kedepannya buat teman-teman coba bikin sebenarnya tuh kerjaan banyak ya kan, yang penting kita mau melakukannya, jangan gengsi. Selagi halal kita kerjain, karena sebenarnya kerjaan tuh di lingkungan kita tuh banyak, cuma kan kadang tergantung kitanya, kita tanemin kejujuran, kita tanemin rasa gengsi itu kita buang jauh-jauh. Terus Mas kalau pekerjaan yang agak di luar nalar nih, yang sampai harus mau nggak mau Mas tolak, itu ada nggak? Ada ya, kayak misalkan kayak ya nemenin berantem ya itu juga ada juga, misalnya nyalinya dia kan nggak berani tuh, minta temenin biar dia ada nyalinya kan, biar berani, ya itu ada juga. Terus tapi mata-mata juga ada, mata-matain kayak misalnya mata-matain selingkuhnya juga ada kayak gitu, kita suruh anggota kita. Ada lagi kah yang lain Mas selain itu, nemenin berantem? Ya, ditolak kira-kira yang ditolak itu ya banyak ya, kayak misalnya yang aneh-aneh, misalnya kayak ya barang yang nggak mau
dibuka misalkan kita nganter barang juga. Nah itu kan takutnya resiko barang yang nggak benar. Nah harus kita buka di tempat kayak gitu. Saya tolak. Terima kasih Mas Santo. Sama-sama, Sebelumnya, Kak. selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Itu dia pemirsa TV One, nggak ada lagi sekarang alasan untuk bermalas-malasan atau juga untuk beralasan bahwa lapangan pekerjaan itu dikit atau nggak bisa itu menggunakan talentanya. Buktinya sendiri ada Mas Susanto atau Santo Suruh yang menerima semua jasa ya, tapi tetap harus dengan pertimbangan yang matang. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio Venana. Waduh, luar biasa ya Mas Susanto ya, patut ditiru. Yang penting halal gitu. Apa saja boleh asal halal. Terima kasih banyak Yunike atas laporan Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda saat lagi. Kasus pembunuhan 8 tahun lalu yaitu pembunuhan Vina Cirebon ini kembali viral lantaran kasusnya ini diangkat menjadi sebuah kisah di layar lebar. Ya, awalnya pihak keluarga diberitahu bahwa Vina ini meninggal dunia karena kecelakaan, namun ternyata pihak keluarga menemukan ada beberapa kejanggalan. Kami hadirkan berikut ini cuplikannya untuk Anda. Almarhum adik saya itu Vina kecelakaan. Dia bilang itu Vina kecelakaan. Keluarga datang tuh dia sudah posisi di rumah sakit almarhum adik itu. Masih ada nafas tuh sedikit, cuman gak lama dia meninggal. Dan di situ pas di rumah sakit itu ada polisi yang bilang juga kalau itu kecelakaan. Ya keluarga percaya kan karena yang bilang itu kan pihak polisi ya. Bawa pulanglah si jasad tuh ke rumah. Dimandikan dimandikan aja sudah sedikit janggal. Cuman kami orang nggak ngerti, terima aja lah gitu berita dari polisi bahwa kecelakaan gitu kan. Itu setelah 3 hari saya ngambil almarhum HP korban gitu kan, HP almarhum adik saya. Bah katanya, yuk ambil HP. Saya ambil HP sama keluarga saya, HP sama bapak ambil HP almarhum. Di situ HP almarhum itu nggak ada goresan, nggak ada pecah, nggak ada lecet. Saya bayangin logikanya gitu ya, tabrakan yang kecelakaan yang begitu hebatnya, HP almarhum adik saya nggak apa-apa gitu. Kenapa bisa begini? Sampai akhirnya malamnya itu arwah temennya itu kemasukan arwah almarhum adik saya terus menceritakan semuanya. Dari situ kami mulai yakin bahwa itu almarhum adik saya itu dibunuh. Ya, sejak dari tahun 2016 selama 8 tahun, 3 dari total 11 pelaku belum juga ditemukan atau masih buron. Kemudian saat kasus ini kembali viral, diangkat ke layar kaca, keluarga ini mengaku mendapatkan intimidasi. Berikut pemirsa kami hadirkan cuplikan wawancara dari kakak korban. Yang datang ceritanya dia tinggi, kekar gitu. Yang datang itu 2 orang. Dia cuma bilang, kenapa kok dibikin film? Ini kan nanti akan begini gitu. Saya bilang, itu kan haknya kami ya sebagai keluarga, kata saya gitu. Keluarga semua sudah menyetujui. Udah menyetujui, udah berunding, saya bilang gitu. Jadi itu 100% keputusan kami, Pak. Memangnya kenapa? Terus dia bilang begini. Ya banyak lah. Sampai akhirnya terus semacam peringatan aja sih. Gak lama itu saya dengar dari sutradaranya memang di lokasi syuting pun sama didatengin. Cuman nggak tahu ya orangnya sama atau enggak, saya nggak ngerti. Di lokasi syuting juga didatangi, itu kurang lebih berapa lama waktunya Mbak? Mungkin di sana pas lagi syuting itu? Saya kurang tahu di hari yang sama atau di hari berikutnya, saya juga kurang tahu. Karena memang sutradara juga bilang ke saya itu proses syuting. Oh iya Mbak, sama nih, saya juga lagi syuting didatengin, kata dia. Cuman orangnya sama atau enggak, saya nggak tahu ya. Ya, pemirsa, 3 dari 11 pelaku ini belum ditemukan ya, masih buron sampai saat ini, walaupun memang pihak Polda Jawa Barat juga telah menetapkan DPO ya kepada 3 tersangka ini. Kemarin kita kan sudah berbicara ya dengan Polda Jawa Barat mengatakan bahwa
rilis daftar DPO sudah dibagikan kepada masyarakat. Walaupun identitasnya hanya sebatas itu saja, belum ada foto. Nanti juga kita akan lihat ya kondisi terkini dari lokasi tempat kejadian perkara di mana kasus ini terjadi. Nanti ada siapa ya, Vena? Ya, nanti kami akan hadirkan bersama dengan rekan kami, Ervan Septiawan yang saat ini berada di lokasi atau tempat kejadian perkara. Kami akan ajak Anda menelusuri TKP bersama rekan kami Ervan Septiawan di sana. Ervan, silakan. Baik, Venat dan pemirsa, saat ini saya berada di lokasi di pada tahun 2016 lalu, di mana pada bulan Agustus tahun 2016 sendiri di sini di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, jenazah Vina bersama pacarnya Eki ditemukan dalam kondisi kritis pada di jembatan layang ini, di mana di lokasi ini jenazah Vina bersama pacarnya sendiri ditemukan oleh warga. Bahkan awal pihak kepolisian sendiri bahwa kedua jenazah tersebut yakni Vina dan pacarnya sendiri bisa merupakan kecelakaan tunggal, namun kejanggalan keluarga dari Vina merasa janggal dan melaporkan kembali ke pihak kepolisian Cirebon Kota, di mana dari hasil penyelidikan pihak kepolisian Polres Cirebon Kota bahwa jenazah Vina dan pacarnya sendiri merupakan menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 tersangka geng motor pada tahun 2016. Di sana terdapat di lokasi ini, di Jalan Flyover ini, awal mula titik terjadinya penemuan pada bulan Agustus 2016. Selain di lokasi ini, ada satu lokasi sendiri, ada sebuah kebun di Jalan Perjuangan Kota Cirebon sendiri adalah salah satu korban, di mana korban Vina dan pacarnya sendiri diperkosa dan dianiaya oleh 11 tersangka yang saat ini 8 diamankan, 3 masih DPO. Baik, Vena. Oke. Ervan, untuk geng motor, apakah masih terlihat suka berada di daerah tempat Anda mengabarkan saat ini? Lantaran ini yang menjadi kasus pentingnya karena adanya aksi geng motor yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2016 sendiri di lokasi ini, di mana pada bulan Agustus terjadi aksi dilakukan oleh sejumlah sekelompok di mana dalam tersebut terdapat 2 orang jadi korban penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang tersebut. Selain itu juga, selain melakukan penganiayaan dan pembunuhan, para pelaku juga tega melakukan pemerkosaan terhadap salah satu korban, yakni saudari Vina, yang dilakukan di salah satu di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Ya, Ervan, apakah Anda mendapatkan informasi terbaru? Karena sejauh ini masih ada 3 orang yang buron belum ditemukan begitu. Apa yang sebetulnya menjadi kendala dari pihak kepolisian untuk menemukan dan juga menangkap 3 pelaku lainnya? Baik, hingga saat ini kami dari awak media dapat keterangan dari 3 DPO tersangka yang masih dalam pengejaran. Namun tadi pagi pada saat saya menemui keluarga korban yakni kakak Vina, bahwa pihak Polda Jawa Barat sendiri telah memeriksa dan meminta keterangan pihak keluarga Vina, yang rencananya hingga saat ini petugas kepolisian Polda Jawa Barat masih terus
penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus pembunuhan dan pembunuhan yang dilakukan oleh para geng motor tersebut. Oke, Ervan, seberapa jauh sebenarnya lokasi kebun tempat dilakukannya tindak asusila dan juga jembatan tempat pembuangan kedua almarhum ini? Baik, untuk dua lokasi sendiri yakni berjarak sekitar 2 kilo, di mana lokasi penemuan awal dan lokasi penyiksaan maupun pemerkosaan ini itu. Bahkan di lokasi Sayangabad sendiri merupakan jalur perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon. Baik, Pena. Oke. Baik, terima kasih Ervan Setiawan melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kami tunggu update ataupun informasi perkembangan terbaru dari pencarian 3 pelaku lainnya. Terima kasih. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Sepeda motor hari ini sudah dilakukan oleh Dishub Jakarta Pusat di kawasan Senen. Penertiban ya, Pena dan juga pemirsa, tampaknya juru parkir liar ini saat ini sedang dirazia ya. Jujur, ada parkir liar ini kadang meresahkan, tapi kadang juga membantu. Nanti ada laporan dari siapa nih? Dari rekan kami Adi Anwari yang saat ini nampaknya melaporkan mengenai penertiban razia parkir liar. Nah ini sedang menjadi sorotan ya dari masyarakat Indonesia, di mana petugas ini tengah melakukan penertiban juru parkir liar di sejumlah daerah di Jakarta, ibu kota tentunya. Betul sekali, para pengemudi ojol ini sempat panik karena ingin menyelamatkan motornya. Namun usaha mereka dihadang petugas Dishub dan akibatnya sempat terjadi pemirsa keributan di sana. Ya, kalau bisa Anda lihat pemirsa, banyak sekali petugas Dinas Perhubungan yang sedang mengangkut satu persatu motor ya dari warga yang parkir sembarangan. Nah, langsung saja ya Pena, kita ajak pemirsa untuk melihat langsung ke lokasi. Sudah ada rekan kami Adi Anwari di sana yang akan mengabarkannya secara langsung. Baik, Vena dan juga Ana, ini sedang dilakukannya peraziaan motor nih. Para pengendara motor yang tadi parkir tidak pada tempatnya. Ini sedang ada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, di mana ada ini kurang lebih ada 7 motor ini yang diangkut ke dalam mobil besar begitu ya, mobil bak dari Dishub Jakarta Pusat. Nah nantinya ini motor-motornya akan disita begitu ya di kantor Dishub Jakarta Pusat. Memang sejak kemarin, dari kemarin ini tim Dishub DKI sedang bekerja sama juga dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban, tidak hanya untuk juru parkir liar, namun juga untuk para pengendara motor yang tidak parkir tidak sesuai dengan tempatnya. Begitu, salah satunya ini sedang ada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tidak jauh ya dari kantor Dishub Jakarta Pusat sedang dilakukannya peraziaan. Nah ini kita akan wawancara nih salah satu petugas. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Pak, ini kenapa tadi dirazia Pak? Dan hari ini sudah berapa motor yang dirazia? Ini ada sekitar 10 ya. Nah, di sini tadi pagi ada 20. Ya memang kita sudah himbau berkali-kali sama saudara kita ojol, tapi tetap aja mereka parkir di luar. Padahal di dalam ini sudah disediakan. Sudah disediakan tempat, itu gratis lagi. Berarti hari ini setelah ke daerah Senen akan lakukan razia di kawasan mana lagi nih Pak? Kita nanti ke depan lagi ke Rumah Sakit Angkatan Darat, kita ke sana lagi melakukan penertiban. Ya. Karena belakangan ini sedang dilakukan razia untuk juru parkir motor ya Pak, yang lebih ketat lagi ya Pak? Ya, tadi pagi kita menindak ya, menertibkan jukir liar. Ada 14 tadi. Ya. Rencananya ini sampai kapan Pak akan dilakukan perazian ini secara terus-menerus setiap harinya? Ini sampai ini tertib. Sampai ini tertib? Sampai tertib. Tidak ada bosan-bosannya, kita memang ini udah tupoksi kita. Ya. Oke, berarti untuk juru parkir juga ditindaklanjuti ya Pak? Kita tindak, yang nggak resmi kita tindak. Tapi kalau yang sudah dibina ya
tidak. Oke, berarti ditindaklanjutinya kemudian akan dikirimkan ke kantor Dishub Jakpro atau seperti apa, Pak? Nanti kita ini gabung Lintas Jaya TNI Polri, nanti unit Lantas Polres Jakarta Pusat itu yang memberikan tilangan. Bentuk pembinaannya akan ada seperti apa, Pak, untuk mereka, Pak? Pembinaan itu ya nanti akan dilakukan upaya parkiran. Ya. Oke, berarti yang untuk juru parkir yang liar, yang tidak legal begitu Pak, seperti apa? Mungkin tidak punya izin atau bentuknya seperti apa Pak? Ya itu tadi diberikan pernyataan ya. Ya kalau apabila mereka melakukan lagi kegiatan di situ ya akan diproses lanjut. Kalau motor-motor yang diangkut ini Pak, nanti bisa diambil oleh pengendaranya di mana, kapan Pak? Dan mungkin harus melakukan bayar denda atau seperti apa Pak? Ya nanti ditilang sama unit Lantas Polres Jakarta Pusat. Ya melalui sidang. Oke. Ada warga tadi ya Pak, motor yang tangkap selain ojol juga ada warga ya Pak tadi Pak? Ada. Ya kita tanpa pandang bulu siapa saja yang melanggar kita tindak. Oke, berarti tidak harus yang sedang bekerja ojol begitu Pak, tapi warga siapapun yang parkirnya tidak sesuai pada tempatnya ya Pak ya? Ya, siapapun yang parkir di badan jalan, di atas trotoar, di bawah rambu larangan, kita tindak. Oke Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat nih Pak yang menonton agar tidak parkir sembarangan seperti apa Pak? Ya, himbauan kepada saudara kita yang masih melanggar, ya tolong kita ikuti aturan, tertib berlalu lintas, tertib untuk parkir. Oke, nah Pak berarti nanti setelah ini akan melanjutkan perazziaan motor saja dan juru parkir juga atau dua-duanya sekaligus nih Pak? Ya kalau ada jukir liar kita tertibkan juga, kita bawa dan kita berikan pernyataan. Kan yang paling utama ini untuk juru parkir liar yang ada di minimarket Pak, namun selain di minimarket mungkin di pasar, apakah akan ditindaklanjuti juga Pak? Ya semuanya lah, ya yang penting ya itu jukir tidak ada izinnya kita tindak. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, tadi ada beberapa ojol ya yang telah motornya disita begitu. Nah sekarang saya ingin coba mencari warga yang tadi motornya ini diangkut begitu oleh Dishub DKI Jakarta. Mas, tadi ada yang motornya diambil Dishub Mas? Saya di dalam motornya Pak. Oh, oke. Tadi masa yang diambil motornya mana Mas? Oke, tadi nampaknya ada beberapa warga nih yang motornya sudah diambil meskipun tidak sedang bekerja begitu. Namun motornya sempat diambil. Ada Pak tadi yang diambil Pak motornya Pak? Oh, yang di dalam sana ya? Oke. Berarti tadi yang motor-motor di sini kebanyakan ojol ya Pak ya? Oke, berarti tadi yang diambil kebanyakan memang sedang bekerja, sedang menunggu adanya pesanan online begitu, sedang parkir di depan halte stasiun Pasar Senen begitu ya, halte Transjakarta. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat Dishub DKI Jakarta ini sudah bergerak kembali untuk melakukan razia ke tempat-tempat lain. Tadi rencananya akan melakukan razia di daerah Kemayoran, lalu juga Cempaka Putih dan sekitar Jakarta Pusat. Nanti juga akan kita pantau terus berapa nih jumlah motor yang dirazia ataupun juga juru parkir liar yang nanti akan ditindaklanjuti di kantor Dishub Jakarta Pusat. Nah ini nampaknya mobilnya juga sudah melaju nih melanjutkan razianya ke depan. Nampaknya akan terkena semua ini motor-motor yang di kawasan Senen yang dari tadi parkir di sini terlihat nih sudah bersih semuanya di sini. Sementara demikian, Vena, Ana, saya kembalikan Anda. Waduh, kayaknya yang lagi kena razia parkir lagi sibuk nih, pusing gimana caranya untuk menuju ke tempat tujuannya. Tapi kalau kita lihat di daerah Adi Anwari ini akhirnya trotoar jadi bersih tanpa ada lagi parkir-parkir liar kayak gitu. Tidak hanya juru parkir liar, ternyata motor-motor liar yang parkir sembarangan juga disabet oleh petugas. Ya pokoknya harus tertib ya masyarakat ya. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Sumatera Barat. Prabowo tiba di Bandara Internasional Bumi Indah Minangkabau, Padang, Sumatera Barat menggunakan jet pribadi setelah melakukan kunjungan kerja di Qatar, Uni Emirat Arab. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh jajaran Forpimda Sumatera Barat dan Kepala BNPB. Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo akan menyerahkan bahan bantuan berupa 20 ton beras dan 1.000 kardus mie instan. 2 mobil box berisi peralatan mandi, sepatu boot, dan juga obat-obatan, serta 1 mobil pick-up
berisi peralatan mandi dan selimut. Ya, tidak hanya Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemirsa, ini ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, tepatnya di posko pengungsian banjir lahar dingin Marapi di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di pos pengungsian ini terdapat 24 kepala keluarga yang terpaksa harus mengungsi akibat bencana banjir bandang. Selain mengunjungi dapur umum, Taruna Siaga Bencana untuk mengecek kebutuhan makanan para pengungsi, Menteri Risma juga berkunjung ke posko utama di Bukit Batabuah. Risma berharap lokasi pengungsian di SD 08 Kubang Duo dapat dipertimbangkan untuk dipindahkan, mengingat masuk jalur lahar dingin Marapi. Pemirsa, pembunuhan Vina Cirebon oleh geng motor kembali viral di media sosial lantaran kasusnya diangkat ke layar lebar. Selama 8 tahun, 3 dari 11 tersangka belum juga ditangkap oleh polisi. Ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Eki anaknya polisi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, warga kota Cirebon, Jawa Barat, kembali viral setelah rekaman suara arwah yang diduga Vina viral di media sosial. Kemudian kasus ini diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis dan ditahan. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Mereka yang masuk daftar pencarian orang adalah Peggy alias Perong, otak dibalik pembunuhan Vina. Lalu Andi dan Dani, 2 tersangka lain yang juga belum ditangkap. Selama ini, Pak. Cuma dari keterangan para terdakwa ini kan dulunya memang dia hanya menerangkan nama panggilan dan nama alias. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui nama asli sebenarnya siapa, dan mereka di situ juga memang tidak saling terlalu mendalam dalam artian ini siapa, rumahnya di mana. Mereka hanya berkumpul-kumpul saja di situ. Makanya kita selama ini selalu juga mencari informasi, kemudian kita juga sudah melakukan permintaan keterangan atau melakukan interogasi lagi para terpidana di dalam lapas. Kemudian juga kita melakukan pencarian terhadap, memang ada yang satunya sudah keluar dari lapas, itu ada di Bogor. Sekarang kita sedang mencari keberadaannya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang 3 orang ini, supaya kita bisa lebih jelas mendapatkan identitasnya, sehingga akan mempermudah untuk melakukan pencarian. Pasti akan kita usut terus, Mbak. Kita tidak ada istilah menutup kasus, karena memang kasus ini pembunuhan dan ada korbannya. Juga mereka melakukannya secara sadis, sehingga kita akan terus mencari siapa pelaku yang 3 orang ini, apakah mereka juga sebagai dalang atau memang kejadiannya secara spontan. Diketahui Vina yang saat itu kelas 2 SMK dibunuh dan diperkosa oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Sekarang belum ada yang tahu ciri-cirinya kayak gimana, terus mukanya seperti apa belum tahu. Jadi keluarga cuma tahu nama sama umur aja udah. Kalau yang datang ciri-cirinya dia tinggi ya, tinggi, kekar gitu. Yang datang itu 2 orang. Dia cuma bilang, kenapa kok dibikin film, ini kan nanti akan begini gitu. Saya bilang, itu kan haknya kami ya sebagai keluarga, kata saya gitu. Keluarga semua sudah menyetujui. Udah menyetujui, udah berunding, saya bilang gitu. Jadi itu 100% keputusan kami, Pak. Memangnya kenapa? Terus dia bilang begini, ya banyak lah. Sampai akhirnya terus semacam peringatan aja sih. Gak lama itu saya dengar dari sutradaranya, memang di lokasi syuting pun sama didatengin. Cuman nggak tahu ya orangnya sama atau enggak, saya nggak ngerti. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki.
Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban pembunuhan oleh geng motor. 8 tahun berlalu pemirsa, tetapi pembunuh dari Vina dan juga kekasihnya masih belum juga ditangkap. Ya, kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat penyusuri lokasi penganiayaan dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh geng motor. Sudah bersama kami, nanti akan kami ajak juga Ervan Setiawan mengabarkan untuk Anda. Baik pemirsa TV One, saat ini saya berada di salah satu lokasi di mana jenazah Vina dan pacarnya dieksekusi oleh 11 tersangka pelaku pembunuhan pada tahun 2016. Di lahan kosong ini, di mana jenazah Vina beserta kasihnya dieksekusi oleh 11 pelaku. Di lokasi inilah jenazah Vina, menurut pengakuan warga sekitar, bahwa di lokasi ini jenazah Vina pada tahun 2016 lalu dieksekusi, diperkosa dan dianiaya hingga lemas dan tak berdaya. Selain di lokasi ini juga para pelaku usai melakukan aksi pemerkosaan dan pemukulan terhadap para korban yakni Vina dan Eki, para pelaku sendiri membawa dua korban tersebut ke jalan layang yang ada di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Baik, saya akan melanjutkan kembali penelusuran di mana lokasi penemuan pertama yang diduga awal oleh pihak kepolisian kecelakaan tunggal. Baik pemirsa TV One, saat ini saya berada di jalan layang Desa Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana lokasi ini pada tahun 2016 yang lalu tadinya jenazah Vina lokasi ini pada awalnya pada tahun 2016 yang lalu ditemukan diduga kecelakaan di mana korban Vina bersama pacarnya ditemukan diduga menjadi korban kecelakaan tunggal. Namun pihak keluarga yang melaporkan ke pihak kepolisian Polres Cirebon bahwa kecelakaan yang dialami oleh Vina dan pacarnya itu sangat janggal. Namun kejanggalan tersebut langsung membuat pihak kepolisian Polres Cirebon Kota melakukan olah TKP dan melakukan otopsi terhadap korban Vina. Di lokasi inilah di mana jenazah Vina bersama Eki dibuang oleh 11 tersangka pelaku pembunuhan serta penganiayaan pada tahun 2016 yang lalu, di mana di lokasi ini jalan layang Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sendiri merupakan titik awal mana ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Baik pemirsa, demikian laporan dari Cirebon, Jawa Barat. Ervan Setiawan melaporkan. Pemirsa, pemerintah desa Banjarwangunan di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini telah menyebarkan informasi 3 tersangka kasus pembunuhan Vina yang belum tertangkap hingga saat ini. Lantas bagaimana kemudian pihak desa mengkonfirmasi hal ini? Sudah bergabung bersama kami Pak Sulaiman, Kepala Desa Banjarwangunan. Selamat siang Pak Sulaiman, saat ini ciri-ciri tersangka sudah disebarkan, sudah adakah informasi yang Anda dapatkan? Sementara ini belum ada informasi yang saya dapatkan. Oke, Pak Sulaiman, lantas apa yang kemudian menggerakkan hati Anda untuk mengajak atau menyebarkan informasi 3 tersangka ke RT dan juga RW sekitar? Kami sudah merilis sesuai dengan arahan yang rilisan dari Polda Jawa Barat ke Ketua RT dan RW. Kebetulan kami juga di Desa Banjarwangunan terlalu banyak, RT 46 RT dan sampai RW 9. Saya sudah, Ketua RT sudah menginformasikan
sampai dengan hari ini. Tapi belum ada informasi yang untuk menuju ke pelaku. Oke, Pak Kades, sejauh ini dari ciri-ciri yang sudah diketahui disebarkan oleh pihak kepolisian, Pak Kades sempat mengetahui tidak apakah kemudian 6 tahun lalu memang ada warga dengan ciri-ciri seperti itu yang tinggal di Desa Banjarwangunan? Kebetulan kami ini itu kan udah 8 tahunnya, kejadian 8 tahun yang lalu. Dan kami belum menjabat kepala desa, saya baru menjabat 2022. Dan baru saya tahu itu dari media kemarin, dari media Radar, yang mengatakan bahwa ada warga kami yang rilisan dari Polda, bahwa ada pembunuhan. Itu warga, alamatnya di Banjarwangunan, tiganya. Oke, warga Anda artinya berada di wilayah ataupun lingkungan yang sama. Apakah Anda kemudian mengetahui keluarga dan juga rumah persisnya? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, Pak. Oke. Pak Kades, tapi untuk 8 tahun lalu itu Pak Kades sempat mendengarkan kisah pembunuhan ini, Pak? Pernah mendengar waktu pertama 2016 saja, tapi ya kami waktu itu sebagai masyarakat biasa dengar aja deh waktu itu 2016. Dan baru kemarin baru viral lagi, yaitu dari media. Kebetulan kami ngejabat GU, pas itu ada media yang informasikan ke saya. Dan langsung saya informasikan kepada RT, itu ada rilisan, ada grup di RT, ketua RT dan RW, saya sebarkan, tolong ini ada rilisan dari Polda Jawa Barat bahwa warga kami ada yang dikasihkan terlibat dengan pembunuhan Vina itu. Tapi dengan detik ini belum ada informasi. Pak Sulaiman, apakah ada rencana mungkin untuk kemudian mencari tahu di mana persis rumah dari salah satu warga Anda yang memang tengah dicari oleh pihak kepolisian? Siapa tahu ada informasi yang bisa digali dari sana. Kemarin juga dari Polres Cirebon dan termasuk Kapolsek Mundu dengan Pak Babinsa, semua sudah bergerak dengan nama-nama yang sudah dirilis, tapi sampai saat ini nama itu belum ada sama sekali, karena sesuai dengan apa lain apa juga belum sampai sekarang belum ada, belum tertuju pelaku, belum ada. Baik, terima kasih Pak Kades. Semoga informasinya ini semakin tersebar sehingga 3 DPO ini bisa segera diamankan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Kades. Sama-sama Mbak. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini ada seorang pedagang martabak di Kota Medan yang kemudian nekat merekam dan juga memviralkan dugaan aksi oknum dari anggota Dishub Kota Medan yang meminta martabak secara gratis. Bapak tadi minta martabak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa, tolong buka dulu Pak itu. Buka dulu. Seorang pedagang martabak merekam dan memviralkan ulah oknum anggota Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengeluarkan surat tidak boleh berjualan lantaran tidak diberi martabak gratis melalui juru parkir. Jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya? Yang suruh parkir ini datengin saya kan lagi ini menggoreng. Nah, terus dia bilang, Bu, pesan martabak ya Bu, Dishub katanya. Terus saya pikir kalau udah berhubungan yang kayak gini pasti minta kayak mana lah. Makanya saya tanya lagi, beli atau minta, saya bilang gitu. Terus dia jukirnya balik lagi ke tempat orang itu. Gak lama lagi datang katanya, ini apa minta rupanya Bu katanya gitu. Pak, berarti nggak betul kalau misalnya dia minta martabak itu supaya nukar untuk tidak ditindak itu? Saya nyatakan itu tidak benar. Iya. Ya. Tapi dalam video Bang, rekamannya Bang? Hah? Dalam rekaman video itu kan ada
suara itu martabak kan? Ada bahasa seperti itu. Bukan, itu justru malah CV suara itu menyatakan ini minta martabak. Dia malah nanya yang saya minta apa? Dia hanya menempelkan selebaran berbentuk himbauan untuk tidak parkir di atas trotoar. Ini saya viralkan ke Bobi langsung. Sementara atas viralnya peristiwa tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan membantah dan melaporkan si pedagang ke polisi. Kalau dilaporkan ke polisi ya tanggapan saya sebagai masyarakat merasa sedih sekali memang. Tapi kalau memang udah prosedurnya berjalan begini, ya udah kita jalanin. Dan pun jika saya dipanggil oleh pihak kepolisian, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pasca kejadian itu, Siska dan suaminya tidak lagi berjualan. Selain dilarang, meteran listrik di lokasinya berjualan juga sudah dicabut pihak PLN tanpa pemberitahuan. Dari pantauan lokasi, sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, sejumlah petugas di Sub Kota Medan nampak memantau lapak dagangan martabak yang viral tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Kena syukur tadi. Pemirsa, seorang suami menggerebek istrinya selingkuh di sebuah hotel di Jombang. Penggerebekan tersebut direkam melalui sebuah video dan kemudian viral di media sosial. Pria berbadan gempal yang diduga sang suami melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda yang merupakan selingkuhan istrinya di sebuah hotel di Jombang, Jawa Timur, Selasa dini hari lalu. Seorang wanita berinisial PW yang merupakan istrinya berusaha melerai amarah sang suami terhadap selingkuhannya. Sang suami berinisial MS melampiaskan amarahnya dengan beberapa kali pukulan di halaman hotel tanpa busana. Beruntung pemuda berinisial IF berhasil diselamatkan polisi. Menurut pengakuan IF, ia tidak mengetahui kekasihnya itu sudah bersuami. Karena itu delik aduan, maka saya kembalikan kepada pihak laki-lakinya suaminya. Kalau memang suaminya mau mengajukan laporan, ya mau saya arahkan ke unit PPA. Namun dari ketiga belah pihak minta untuk dimediasi secara kekeluargaan di Polsek Peterongan. Kasus perselingkuhan tersebut telah berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua pihak tidak melaporkan adanya perselingkuhan maupun delik aduan ke aparat kepolisian. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, ini ada aksi komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di sebuah bank BUMN di Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, 2 orang pelaku diamankan saat aksinya dipergoki petugas keamanan. Pintu ATM, keluar sedikit. Inilah aksi komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM sebuah bank BUMN di Jalan Dermaga Raya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur dengan modus ganjal mesin ATM. Aksi pelaku dipergoki petugas keamanan bank yang sedang memantau kamera CCTV gerai ATM. Saat tertangkap basah, AF dan AMD, warga Cikupa, Tangerang, Banten ini tak bisa mengelak. Tim Buser Unit Reskrim Polsek Durensawit langsung membawa kedua pelaku ke Mapolsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Presiden dan juga Wapres terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini mengunjungi Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ya, lawatan ini menjadi satu dari rangkaian agenda diplomasi dari Prabowo Subianto yang bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Abu Dhabi untuk memenuhi undangan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan di Istana Al-Shati Senin waktu setempat, Prabowo memperkenalkan Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih. Your Highness, my Vice President elected.
Lawatan ke Uni Emirat Arab sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia sekaligus Menteri Pertahanan mewarnai agenda diplomasi Prabowo di kancah dunia. Menyusul ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia atas kemenangan Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar lawatan ke mancanegara. 1 April lalu, Prabowo mengunjungi Cina untuk bertemu Presiden Xi Jinping membahas kemitraan strategis. Dalam rangkaian lawatannya, Prabowo juga mengunjungi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membicarakan kolaborasi bilateral. Di negeri jiran, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas peningkatan kerjasama kedua negara. Prabowo sendiri selama ini kerap menghubungkan dirinya dengan perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Terbaru, dalam pidato di Rakernas Partai Amanat Nasional, Prabowo menyebut dirinya memperjuangkan visi Soekarno dan menyatakan sosok Soekarno bukan milik satu partai. Siapa yang mau jadi menteri saya? Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seorang Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya itu. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Pidato Prabowo soal Soekarno direspons oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang senada soal perjuangan sang proklamator. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga, karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antar warga bangsa, yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa-bangsa untuk membangun suatu tata dunia yang baru. Nantinya hasil dari diplomasi internasional Prabowo bakal ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana karena Vena dan Ana masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, ini informasi berikutnya dari Solo, Jawa Tengah, di mana ada parade mobil hias dalam rangka hari ulang tahun Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional ke-44, sekaligus untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. Ada 102 mobil khas daerah yang menghiasi arena di sana. Parade mobil hias Kriya dan Budaya yang digelar di Solo ini disambut meriah warga yang memadati Jalan Slamet Riyadi Solo di sepanjang kawasan Sriwedari hingga Balai Kota Rabu sore. Keanekaragaman budaya ditampilkan pada tiap peserta dengan dekorasi yang khas dan indah sesuai tradisi masing-masing daerah di Nusantara. Bukan hanya hiasan mobil yang ditampilkan, namun juga baju-baju adat, tarian, lagu, hingga kuliner yang menunjukkan keanekaragaman Indonesia. Kota Solo ini salah satu adalah juga ide dari Ibu Ketua Dekranasda Kota Solo sewaktu kita berada di mengadakan di Medan. Beliau bekerjasama dengan provinsi untuk kita memilih Kota Solo dengan pertimbangan yang sangat luar biasa dengan ada kapasitas hotel, transportasi dan lain-lain, sehingga kita memutuskan Solo layak untuk event nasional seperti ini. Di panggung kehormatan, Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Ma'ruf Amin, Ketua Umum Dekranas bersama jajaran pengurus pusat serta rombongan anggota OASE Kabinet Indonesia Maju terlihat antusias dan sangat menikmati jalannya parade mobil hias ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda di Bekasi, pemirsa, kasus demam berdarah ini meningkat secara drastis. Di mana ada 2.000 orang yang kemudian diantaranya ini ada 19 orang yang terjangkit.
Peningkatan kasus demam berdarah dingin di Bekasi, Jawa Barat cukup signifikan. Selain faktor cuaca, juga kurang waspada masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Sejak Januari hingga Mei 2024, ditemukan 1.926 kasus DBD disertai 19 angka kematian di Kota Bekasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati mengungkapkan, penyebaran kasus DBD di 12 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Jati Asih dengan jumlah penderita mencapai 346 orang. Kemudian disusul Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Pondok Gede, dan juga Bekasi Barat. Meski kenaikan kasus DBD terjadi secara signifikan, namun pihak Dinkes Kota Bekasi belum bisa menetapkan kondisi sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Perilaku daripada masyarakat atau kita semua ditambah dengan cuaca atau iklim ini juga berpengaruh terhadap munculnya kasus DBD tersebut ya. Kami juga dapat menyampaikan terkait karena di masyarakat mungkin masih fogging ini masih menjadi momok atau salah satu yang dapat menyelesaikan permasalahan DBD. Kami sampaikan di mana pengasapan atau fogging ini merupakan suatu pengendalian, bukan untuk pencegahan. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dilakukan dengan kehadiran tenaga medis, namun perlu adanya pola hidup sehat yang diterapkan oleh masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana ayah, ibu, dan juga dua anaknya ini selamat dari bencana banjir di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Ya, mereka selamat setelah sempat terseret arus banjir selama 1 jam. Tak pernah terbayangkan, bayi ini menjadi salah satu dari korban banjir lahar dingin yang menerjang Nagari Rambatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ketawanya mana? Ayo. Sang ibu Asnawi menceritakan bagaimana banjir lahar dingin itu datang dan menyeret ia beserta suami dan 2 anaknya yang masih balita. Siapa namanya, Bu? Keluar gitu ya, dia bilang seperti hati dan kami masih berdiri depan pintu dia ada air. Sesudah itu dia bilang peganglah gendong si Zira ini, dia bilang gitu. Saya panik, kenapa anak ini mau digendong, saya bilang kan. Jadi saya mau ke belakang lagi mau ngambil yang ini, saya nggak tahu ini dari gendongnya yang bidan ini. Terus dia bilang udahlah, dia bilang jadi gendongnya lah si Zira ini. Udah kita lari cepat, dia bilang pas keluar itu airnya sudah segini. Itulah kami teriak-teriak minta tolong. Sempat hanyut ya, Bu ya? Hanyut juga kami. Selama hampir 1 jam, keempatnya terseret banjir. Mereka sekeluarga bisa selamat setelah berpegangan dengan sebuah pohon. Setelah di bawah air itu, si ayahnya ini kejepit sama kayu. Ya, kejepit sama kayu. Itu dia bilang kalau bisa pegang pohon coklat nanti, dia bilang kayak gitu. Dapatlah kami pohon coklat yang kecil itu. Itulah kami pegang pohon coklat, kakinya kejepit sama kayu itu, langsung dikasihnya ini dan sama saya teriak-teriak kami ditolonglah sama orang. Jadi diambillah si dan itu dan kayak gini sama orang. Bisa lah kami naik ke atas. Kini Asnawati beserta suami dan 2 anaknya selamat. Mereka pun kini mengungsi bersama 282 warga lainnya yang menjadi korban banjir lahar dingin. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, jemaah haji tertua asal Surabaya, Jawa Timur dan juga Yogyakarta berangkat haji tahun ini. Usia senjanya ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk menunaikan ibadah haji. Harjo Mislan menjadi jemaah haji tertua di Jawa Timur. Jemaah haji berusia 109 tahun tergabung dalam kloter 19 asal Ponorogo tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Rabu kemarin dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci hari ini. Meski telah usia 1 abad lebih,
Kondisi kesehatan Harjo baik dan rajin berolahraga. Bahkan setiap malam menunaikan sholat tahajud dan berpuasa Senin Kamis. Kakek kelahiran 2 Juli 1914 ini berangkat bersama sang anak, menantu dan besannya. Beliau sudah daftar umur 104, 17. Ya. Akhirnya kan harus 5 tahun kan. Oke. Maka kemudian sekarang baru. Sementara dari Ngampilan Kota Yogyakarta, Badriah, 89 tahun, menjadi calon jemaah haji tertua di Kota Yogyakarta. Kesabaran dalam penantian selama 12 tahun sejak September 2012 pun akhirnya berbuah manis. Ketika latihan manasik pun tak coba ibu nggak pakai rokok roda, jalan kuat. Iya. Ketika terakhir di Timoho itu Said juga 3 kali latihan, hanya 7 toh, cuma 3 lah, karena kuat. Di usia lanjut ini, Badriah akan menjalankan ibadah haji didampingi putra pertamanya, Lili Zamroni. Semangat Badriah ditunjukkan dengan berbagai persiapan sejak 3 bulan yang lalu, mulai pembekalan ilmu dan praktek lapangan melakukan manasik haji. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Yogyakarta, Sandi Irwanto dan Nurianto, TV One mengabarkan. Begitulah. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi ini menetapkan aturan baru di mana jemaah haji dan umroh hanya diperbolehkan untuk mengunjungi Raudah 1 tahun 1 kali. Dan reporter TV One Putri Rani yang juga bagian dari Media Center Haji Kementerian Agama akan menunjukkan caranya untuk Anda. Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi suasana setelah sholat subuh seperti ini, dan saya sudah mendaftar ke aplikasi Nusuk untuk masuk pada tanggal 12 Mei pukul 5.30. Kita harus memasuk lewat pintu 37 ya. Ini dibatasi seperti ini dan dijaga. Yang Nusuk boleh masuk. Ini masih baru diarahkan. Ini saya sedang mengantri. Jadi semua yang sudah memiliki izin, sudah mendaftar di aplikasi Nusuk, antri di sini. Bisa dilihat. Anak-anak ibu bilang. Kita sudah mau masuk. Ya Allah, Masya Allah, seperti ini. Ya seperti ini. Ya seperti inilah suasana akan memasuki Raudah. Assalamualaikum ya Rasulullah. 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 Sudah setengah jam, habis setengah jam langsung sudah selesai. Kita keluar. Inilah pintunya, Mas. Kita sudah keluar dari pintu 40. Tadi masih 37, keluar dari pintu 40. Ada di depan pintu keluar Raudah. Perempuan itu di pintu 40, keluarnya laki-laki di pintu 41. Tadi sudah tanya Askar, kata Askar kalau mau masuk Raudah setahun sekali. Jadi aplikasi Nusuk hanya diizinkan untuk setahun sekali. Jadi ini lebih tertib. Tahun ini bisa masuk Raudah, walaupun nanti umroh lagi tidak bisa masuk Raudah. Ya, pemirsa, pesawat Garuda Indonesia yang membawa calon jemaah haji asal Makassar mendarat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat Garuda GA1105 rute Makassar ke Madinah yang membawa 450 calon jemaah haji terpaksa mendarat kembali di Sultan Hasanuddin Makassar setelah pilot mengetahui ada percikan api di bagian mesin pesawat. Sementara itu, 450 calon jemaah haji kloter 5 embarkasi Makassar dibawa kembali ke asrama haji sambil menunggu kesiapan pesawat pengganti. Di rute Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra return to base diambil pilot pesawat sebagai langkah cepat guna memitigasi resiko pada aspek safety.
Prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu enjin tersebut. Atas kondisi ini, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Ana Tealita. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.